Pak, ditahan lainnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Helan terjadi pundung ya, Pak Helan mangga Pak terusana langsung. Begini Pak Kiai, apa layak seseorang yang mengaku haji disebut haji, takut tidak sebut haji, tapi suka maksiat? Yang kedua, apa layak seseorang mengaku ustadz, takut tidak disebut ustadz, tapi suka maksiat lagi umpamakan? Ya, ada pepatah bijak yang mengatakan begini, ya, bertobat dengan adat, apalagi tidak meninggalkan maksiat walaupun menghadapi hari kiamat yang penuh sesat, bukan mengurangi dosa tetapi menambah dosa. Apakah tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada orang yang menentang demikian Pak Haji, takut karena orang itu sholat, umpamakan memakmurkan masjid. Allah berfirman kan, innama ya'muru masajidallahi. Surat Al-Bara'ah ayat 18, sesungguhnya Allah menghormati orang yang memakmurkan masjid, itu yang artinya. Demikian, mudah-mudahan ya agak panjang lebar Kang Iko. Nggak apa-apa Pak Helan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten naon Pak Helan teu sawios penonton setia TVRI Jawa Barat, Pak Kiai. Baik, bagaimana nih Pak Ustadz? Pak Helan dulu ya. Ya, Pak Helan. Yang pertama, Bu Haji, Pak Haji, Kang Ustad, Cep Ustad, sebetulnya itu bukan nama yang harus dipertahankan, sebutan yang harus ditakuti apabila tidak disebut. Karena itu mah kebiasaan panggilan di kita. Kalau yang sudah melaksanakan ibadah haji suka dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Padahal ketika kita pulang sholat tidak pernah sakit hati kalau tidak dipanggil Bu sholat atau Pak sholat. Kita pulang melaksanakan ibadah saum, itu disebut Bu puasa, Cep saum. Tidak begitu kan? Hari Jumat bapak-bapak ngabring uhti Jumat, ayeuna mah tongsieun disebut Jang Jumat, itu disebut Pak Jumat. Begitu pula dengan ibadah haji. Dan justru ketika itu menjadi ganjalan dalam hati, itulah salah satu tanda rusaknya ibadah haji kita. Urusan orang lain memanggil haji, itu hanya mengingatkan, ingat akhlak kita. Kita pernah sujud bersimpuh di hadapan Baitullah. Ingat bahwa kita ini pernah wukuf di padang Arafah. Ingat bahwa kita ini pernah di Sofa dan antara Sofa dan Marwah. Itu saja sebetulnya mah kalau ada orang yang memanggil haji ataupun bapak haji untuk mengingatkan, bukan untuk kebanggaan. Lurus-lurusnya mah sama aja begitu, Bu. Jangan mentang-mentang atuh cenah haji mah Ustaz tingali ibadah nage mahal. Ibu oge daftar tos sekian puluh tahun can init-init jabain aku kolona ibu teh. Nah, Ibu ingat bahwa itu bukan satu yang harus menjadi kebanggaan, tapi justru harus mengingatkan kita. Kemudian apa yang menjadi godaan juga sebetulnya Pak Herlan ya, ketika kita aktif di masjid, memang dibutuhkan ketulusan kita bahwa kita memakmurkan masjid itu lillahi ta'ala. Urusan orang, wah soan ibadah tadina oge datara ka masjid atau puguh nu tadina tara ka masjid kakarak ge ka masjid kemudian tumben ka masjid begitu engkeun teh. Kemudian ketika kita selalu memakmurkan masjid, jangan khawatir dengan pandangan orang meniria, sok alim, nggak apa-apa, lanjut aja karena tugas kita bukan mengikuti keburukan yang ditebar oleh orang lain, tetapi kita harus istiqomah, kan begitu Bu? Kadang-kadang ketika kita rajin ngaji lah si Bu eta kakarak ge sabaraha bulan daek ngaji nage urang mati baheula ngaji ayeuna we kedul soteh gitu. Ingat, jangan menjadi khawatir. Maka orang yang beriman itu takut, yang utamanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takut kepada makhluk.